Kita sekarang menuju ke Kadilangu. Ada apa di Kadilangu? Makam Sunan Kalijaga. Oke, baiklah kalau begitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Ini kita masih di daerah Demak ya. Dan ini akan jadi destinasi terakhir kita di Demak ya guys ya. Kita akan berwisata religi ke Makam Sunan Kalijaga ya, yang ada di Kadilangu ya. Nah ini jamaah sorban hijau ya, bersiap-siap ya. Kita check out dari Masjid Agung Demak ya. Ini kurang lebih menjelang jam 2-an ya. Ini kita sedang prepare cukup Allah ya untuk mempersiapkan barang-barang bawaan. Nah ini dia guys ya. Ya bawaan ya, bekal-bekal dan pakaian ganti ya. Nah kita akan review bisnya ini ya pada malam hari ini karena ada lampunya buricak burinong ya. Nah ini dia ya, jadi ada lampu-lampu menyala ya. Nah, tanpa kita lihat tuh di sebelah sana rombongan juga baru pada datang ya. Karena tempat ziarah itu biasanya selalu ramai ya. Mengingatkan saya ketika berumroh ya ke Tanah Suci, yaitu tidak mengenal waktu ya. 24 jam itu orang selalu ramai ya, selalu ramai pengunjung ya, selalu ramai jamaah yang hadir ya. Nah, mengingatkan saya ketika di Tanah Suci juga seperti itu ya, tidak beda ya. Lapar mulu ini tuh Pak Wakil. Ya Allah, dah. Jajan terus. Sudah lengkap anggota. Naik. Nah ini guys ya, kita sudah jalan ya, jaraknya sih tidak terlalu jauh ya, kurang lebih mungkin ada sekitar 2 kiloan ya dari Masjid Agung Demak ya. Nah ini kita bisa lihat di sini ada jam digital jam 1:55 ya dini hari guys ya. Oke, ini kita sudah sampai ya di terminal Makam Sunan Kalijaga ya. Ini kurang lebih situasi dan kondisinya seperti ini ya. Di sini banyak tukang wedang ya, wedang jahe ya, wedang ronde ya. Kita akan langsung berziarah ya guys ya ke Makam Sunan Kalijaga karena ini waktunya sudah mepet ya, sudah dini hari. Setelah ini kemudian kita akan langsung ke ke Cirebon ya. Kita arah pulang nanti lewat ke Cirebon, mampir ke Makam Sunan Gunung Jati guys ya. Ikutin terus ya guys ya channel saya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe ya, sok mangga atau di subscribe ya. Jangan lupa kalian bunyiin loncengnya agar kalian bisa ikutin terus video-video terupdate dari saya ya. Nah ini tanpa kita lihat ya guys ya, seperti yang sudah saya bilang tadi ya, bahwa di tempat ziarah makam-makam wali itu tidak pernah sepi ya. Ini kita lihat jamaah ya, rombongan seperti ini ya. Nah ini jam 2 dini hari kurang lebih ya. Nah nih kita bisa lihat ya, jamaah-jamaah yang berziarah ke makam wali Allah ya, Sunan Kalijaga ya. Ini ramai sekali ya. Benar-benar mengingatkan saya ketika berumroh ke Tanah Suci itu tidak pernah mengenal waktu ya. 24 jam itu selalu ramai. Kita mau keluar jam berapa nih, mau jam 10 malam atau jam 12 malam ya, atau jam 2 jam 3 dini hari, orang nggak pernah sepi gitu guys ya. Waktu itu 2 minggu sebelum lockdown ya. Nah ini dia ya, dari arah sana juga rombongan akan masuk nih ya, bareng kita akan masuk ke dalam ya untuk berziarah ke Makam Sunan Kalijaga guys ya. Nih ya, ini masuk ke gerbang depan ya, Makam Sunan Kalijaga seperti ini guys ya. Nanti kita akan review sambil lewat ya tempat-tempat yang ada di Makam Sunan Kalijaga guys ya. Nah ini seperti ini gerbang masuk ya ke arah Makam Sunan Kalijaga ya. Untuk kalian mungkin yang belum pernah datang ke sini ya, untuk kalian yang belum pernah
berziarah ke sini ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kalian ya. Kalian bisa melihat dari video ini bagaimana situasi dan kondisi ya arah makom Sunan Kalijaga ya. Nanti kita akan review sampai ke makomnya guys ya. Nah nih kita lihat banyak sekali jamaah ya yang baru datang, ini berbarengan dengan rombongan kita guys ya. Nah ini guys ya, kita sudah mulai memasuki ini seperti lorong ya. Masya Allah ya, ini jamaah yang keluar juga sangat banyak sekali guys ya. Nah kita bisa lihat ini rombongan jamaah yang mungkin selesai berziarah dari makom Sunan Kalijaga ya. Nah situasi dan kondisi seperti ini guys ya. Di awal masuk dari gerbang tadi ya, kita memasuki lorong seperti ini ya, dimana lorong ini seperti pasar ya, banyak pedagang di kiri kanan ya. Mungkin memang ini sudah di settingnya seperti ini agar para peziarah itu melewati ya para pedagang yang ada di sini ya, agar pedagang-pedagang yang ada di sini tuh ramai pembeli ya. Jadi kita para peziarah ya melewati jalan ini ya. Nah seperti ini, seperti lorong ya. Sepertinya ini jalannya cukup jauh kalau dilihat dari sini sampai dengan ke ujung ya. Saya akan review terus ya sepanjang jalan ini sampai dengan sampai ke makom Sunan Kalijaga guys ya. Nah ini dia ya, para peziarah ramai sekali ya, seolah ini bukan dini hari ya, tidak mengenal waktu pokoknya ya. Pokoknya di tempat ziarah itu ya orang-orang tuh strong gitu ya, kuat-kuat ya, walaupun begadang nggak tidur gitu ya. Pokoknya benar-benar mengingatkan saya ketika kita berangkat umroh ke Mekah ya. Nah ini perjalanan wisata religi seperti ini sebetulnya melatih kita ya, melatih perjalanan kita ketika kita mau berumroh ya, seperti itu kira-kira ya guys ya, kalau menurut pendapat saya itu pun ya. Segalanya bagiku, di dalam kolbuku senantiasa terisi asmamu ya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi pembawa petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Oke guys ya, kita sudah berada di ujung lorong. Ini ada perapatan ya, ke arah sana kanan ada lorong juga, dan ke arah kirinya juga ada lorongnya guys ya. Nah ini kita masuk ke jalan yang lurus ya. Ya kita diarahkan ke jalan yang lurus guys ya. Nah nih kita mengumpulkan sandal. Di sini ada panitia ya untuk mengumpulkan sandal ya. Jadi masuk ke dalam itu tidak pakai alas kaki ya guys ya. Kita beserta rombongan ya untuk mengumpulkan sandal di satu tempat. Nah seperti ini ya, kayak ada keranjang ya, disatukan ya. Kita akan masuk
ke areal makom guys ya. Kita akan review ya. Bagian-bagian jalan ini saya tidak akan lewatkan ya. Saya tidak akan matikan kameranya sampai ke makom Sunan Kalijaga ya guys ya. Karena kebetulan memang rombongan Sorban Hijau juga baru kali ini ya kita berziarah ke makom Sunan Kalijaga ya. Kunjungan kita yang pertama kali ini ke Demak bersama rombongan Sorban Hijau. Walaupun ada beberapa orang dari anggota Sorban Hijau yang pernah kesini guys ya. Nih kita akan review ya. Nih ini ada gerbang seperti ada panitia juga untuk masuk ke dalam sini ya. Karena kita diwajibkan untuk menggunakan masker ya untuk masuk ke sini ya. Lumayan cukup ketat ya. Tempat-tempat ziarah yang ada di Demak ini ya lumayan cukup ketat prokesnya ya. Termasuk yang di Masjid Agung Demak juga guys ya. Nih kita akan review ke sebelah sini guys ya. Nah ini ya ada foto-foto ya yang dipasang di sini ya. Salawat dan salam senantiasa tercurah. Situasi dan kondisi ini di awal kita akan masuk ke makom Sunan Kalijaga ini seperti pendopo ya atau tempat yang disediakan untuk panitia ya. Karena di sini kita menunggu rombongan juga ya. Di sini kita mendaftar sebagai tamu ketika kita berombongan seperti ini ya. Nanti kita akan mendaftar ya kita dari mana asalnya ya beserta rombongan. Nah di sini ya karena ini pintu masuk nanti ke arah makom Sunan Kalijaga ya. Kita akan menunggu dulu rombongan karena belum kumpul semua guys ya. Oke guys, jangan kemana-mana ya, ikutin terus channel saya ya untuk kalian para pecinta wali Allah ya, untuk kalian yang suka berziarah namun kalian belum pernah sempat masuk ke sini guys ya, ikutin terus ya channel ini ya karena kita akan review ya tempat-tempat mulai dari ini kita sudah mulai masuk ya sampai dengan nanti sampai ke makom Sunan Kalijaganya ya. Nah ini seperti dikasih lorong juga ya kita berjalan di sini ya. Ini kondisi dan situasinya sebetulnya masih agak-agak gerimis ya guys ya. Nah kita bisa lihat di situ ada becek ya, ada genangan air ya. Ini masih gerimis kecil-kecil ya. Jadi kalau kita jalan dikasih lorong seperti ini sebetulnya enak ya. Jadi kita jalannya terlindungi ya dari panas dan hujan ya. Nah nih kesini ya tidak jauh dari tempat sendal sepertinya nih guys ya. Kita bisa lihat di sini sudah ada makom ya. Nah nih kita bisa lihat di sini ini sudah ada komplek makom ya. Nah kita bisa lihat juga ke kiri ya guys ya. Nah ini ya sudah ada kompleks ya pemakaman ya. Nah ini kita masuk ke, nah ada ini bacanya tuh ya 1934 1965 ya. Ini tugu penanda sepertinya ya pada saat dibuat ya, ini tugunya ya. Nah ini kita bisa lihat guys ya, kita sudah sampai ke areal pemakaman ya, ke areal makom Sunan Kalijaga ya. Nah nih kita lihat di sini banyak sekali jamaah yang sedang berziarah ya guys ya, Masya Allah ya. Nah seperti ini situasi dan kondisi di makam Sunan Kalijaga guys ya. Banyak sekali para peziarah yang sedang mendoakan ya. Kita akan mencari tempat yang kosong ya untuk melakukan ziarah ya, untuk mendoakan ya Sunan Kalijaga ya. Di sini ada tanda silang-silang yaitu sebetulnya tanda prokes ya guys ya. Nah kita akan masuk ke sini ya. Sebetulnya makomnya tidak terlalu banyak seperti di tempat lain ya yang pernah kita kunjungin ya. Ini masih banyak space-space yang kosong ya untuk melakukan ziarah ya. Nih cukup luas sekali ya tempat yang disediakan ya untuk para peziarah mendoakan ya. Ini kita bisa lihat ya
makomnya tidak beda seperti makom-makom wali di tempat lainnya. Bangunannya hampir rata ya. Kalau kita lihat itu bangunan-bangunan makom seperti ini hampir sama ya. Seperti makom-makom wali Allah di Cirebon ya, yang pernah kita kunjungi ya, di Banten ya. Ini seperti ini bangunan masih asli ya, masih bangunan lamanya ya. Hanya mungkin direnovasi keluarnya ini diluaskan ya untuk tempat berziarahnya guys ya. Oke guys ya, kita sudah selesai ya berziarah ya, selesai mendoakan Sunan Kalijaga ya. Tanpa kita lihat di sini jamaah makin tambah banyak guys ya. Rombongan-rombongan makin banyak berdatangan ya. Kita bisa lihat di sini ada yang waiting list ya di belakang nih, sedang menunggu tempat ya untuk melakukan ziarah ya, untuk berdoa ya. Nah, ini juga rombongan juga baru datang ya, satu rombongan ya. Cukup ramai sekali ya ini makom Sunan Kalijaga ya. Nah, ini kita akan keluar ya guys ya, beserta rombongan ya. Kita sudah selesai melakukan ziarah. Menurut sejarah yang dikenal di masyarakat umum ya, Sunan Kalijaga memiliki nama asli yaitu Raden Mas Syahid ya, atau Raden Said ya. Beliau merupakan putra seorang adipati Tuban yang bernama Ki Tumenggung Wilatikta ya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama lengkap ayah Raden Mas Syahid adalah Raden Sahur Tumenggung Wilatikta ya. Nama lain dari Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Syahid atau Raden Syahid atau Raden Abdurrahman atau Lokojoyo dan Pangeran Tuban ya. Pada masa mudanya Raden Mas Syahid merupakan seorang yang giat dalam mencari ilmu ya, terutama ilmu agama Islam ya. Beliau pernah berguru kepada Sunan Bonang ya, Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel ya. Itu menurut cerita sejarahnya ya guys ya. Beliau diperkirakan lahir di tahun 1450-an ya. Asal usul atau silsilah beliau ada juga yang berpendapat bahwa Raden Syahid atau Sunan Kalijaga merupakan orang pribumi Jawa asli ya. Pendapat tersebut berdasarkan pada cerita Babat Tuban ya. Kenapa itu Pak? Air jam-jam, jam-jamnya Sunan Kalijaga. Di dalam cerita Babat Tuban ya, di dalamnya diceritakan bahwa Raden Syahid merupakan cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yaitu ayahnya Sunan Kalijaga ya. Menurut sejarah ya, Sunan Kalijaga memiliki usia sampai dengan 100 tahun ya. Dengan begitu berarti ya beliau mengalami berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit yang berakhir pada tahun 1478 ya. Selain itu beliau juga mengalami masa Kesultanan Demak, Cirebon dan Banten. Beliau juga diriwayatkan ikut serta dalam merancang pembangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon ya. Seperti yang sudah kita review, di Masjid Agung Demak itu ada salah satu tiang utama penyangga masjid ya, itu adalah buatan daripada Sunan Kalijaga yang dikenal dengan Soko Guru Tatal ya, karena terbuat dari serpihan-serpihan kayu gitu guys ya. Menurut cerita sejarah juga ya, bahwa Sunan Kalijaga itu dahulunya sebelum menjadi wali ya, beliau adalah seorang penjahat ya. Beliau suka mencuri ya, namun hasil curiannya itu diberikan kepada orang-orang atau rakyat yang membutuhkan gitu ya, rakyat-rakyat yang susah gitu ya guys ya. Dan kemudian akhirnya beliau bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi murid daripada Sunan Bonang. Itu menurut cerita sejarahnya ya guys ya. Dan ini kita bisa lihat ya guys ya, kita keluar dari arah yang berbeda ya, dari pintu masuk tadi di awal ya. Ini lorong keluar yang berbeda. Jadi antara jamaah
yang masuk dengan yang keluar itu arahnya itu berbeda ya guys ya. Jadi ini tempat yang dikhususkan ya untuk jalan keluar para peziarah setelah berziarah ke makam Sunan Kalijaga ya. Dan ini sendal-sendal ini juga tadi tidak berada di sini ya, namun para petugasnya ini ya membawa sendal dari arah gerbang masuk tadi wilayah makom ya, akhirnya dibawa ke sini ya di pintu keluar ya. Nah nih ya, kita keluar di lokasi berbeda pada saat kita masuk ya. Nah ini settingannya seperti ini ya di makom Sunan Kalijaga ya guys ya. Pintu masuk dan keluar itu berbeda, jadi tidak bertabrakan antara pengunjung yang baru datang dan keluar gitu ya. Cukup Allah segalanya bagiku. Di dalam kolbuku senantiasa Nih guys ya, buah parijoto. Ini adanya di Demak doang kali ya Pak? Di Muria. Oh, di Gunung Muria nih ya. Ini katanya buat orang yang program hamil ya. Berarti kayak kurma muda gitu ya. Makan mentah. Buat program hamil. Berarti menyuburkan kandungan gitu. Iya, penyuburan kandungan. Oh, buat nyuburin kandungan. Penyuburan kandungan. Buat menyuburkan kandungan guys. Ya berarti nggak beda sama kurma muda ya Pak ya. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ilallah. Nah ini guys ya, kita keluar dari lorong yang utama tadi ke kanan ya. Nah ini dia ya, kita yang tadi belok kanan ya. Jadi ini jalan khusus keluar ya guys ya. Nah kita masuk ke lorong utama dari pintu gerbang ya. Pintu gerbang makom Sunan Kalijaga ya. Nih bisa kita lihat di sini para pedagang masih banyak yang buka ya. Ini situasi dan kondisi ya dini hari ya, kurang lebih jam 3-an pagi ya, jam 3 subuh ya, menjelang subuh ya. Nah ini para pedagang sepertinya ini 24 jam ya, mereka tidak tidur walaupun sebagian udah ada yang buka juga ya. Ini masih ramai sekali pengunjung yang baru pada datang ya. Kita bisa lihat ini guys ya, situasi dan kondisinya ini ya, para peziarah nih yang baru pada datang ya. Dipastikan ini tempat ini tidak sepi pengunjung karena memang ini bertepatan pada hari Isra Mi'raj ya, Rajaban kalau kata orang Sunda mah ya. Pas tanggal merah besoknya ya, hari Senin tanggal 28 Februari 2022 ya, pas hari Isra Mi'raj ya.
Nah ini dia ya para pengunjung, makin Tiada Tuhan mau menjelang subuh makin selain banyak Engkau, gitu ya. Allah. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ilallah, ala al-hadi sallallahu, la ilaha illallah. Ini kenapa Abang baju kayak gini nih? Baju Jawa. Dewasanya? Yang gede atau gede apa? Yang gede atau gede gini? Cukup Allah segalanya bagiku. Di dalam kolbuku senantiasa terisi asmamu ya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah bagi pembawa petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Guys, ini rombongan makin malam makin rame ya. Oke guys ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti ya, terima kasih banyak selalu untuk kalian yang selalu support channel saya ya. Mudah-mudahan video-video yang saya posting itu bermanfaat dan memberikan informasi yang positif ya untuk kalian ya guys ya, terutama kalian yang belum pernah ke tempat ini ya. Mudah-mudahan ya ini menjadi referensi untuk kalian ya, mengenai situasi dan kondisinya bagaimana ya di Makom Sunan
Sunan Kalijaga ini guys ya. Terima kasih sekali lagi ya. Ikutin terus ya perjalanan kita ya, karena setelah di Demak ini kita akan lanjut ke Cirebon ya. Kita akan mampir lagi di makom Wali Allah Sunan Gunung Jati Cirebon ya guys ya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, sok mangga tuh di subscribe ya guys ya. Jangan lupa kalian bunyiin loncengnya agar kalian bisa ikutin terus video terupdate dari saya. Apa itu Pak? Yes, kuliner, wedang ronde. Mantap. Udang jahe. Ronde. Enak aja, enak. Gitu lah. Hangat cukup. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum.